mintalah supaya Tuhan tinggal di dalam hatimu dan kamu bisa menjadi wujud nyata dalam pribadi Tuhan. Mintalah dan percayalah, Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Selamat pagi sahabat yang baik, apa kabar? Saya percaya sungguh dan saya berdoa bahwa setiap kita yang setia mendengarkan video saya, semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap sukacita. Kenapa? Karena saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan saya berdoa sungguh setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dikuatkan dan terus semangat menghadapi kehidupan sampai Tuhan jemput kita. Setuju ya? Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Oleh karena itu tetap sukacita. Hari ini kita akan berbicara tentang ambil bagian dalam kodrat ilahi. Luar biasa firman yang akan dibagikan pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus pertama ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sahabat yang baik, apa kira-kira yang terjadi jika kita memohon kepada Tuhan bukan kadang-kadang, tapi tiap saat, tiap hari, terus-menerus untuk mengizinkan kita menjadi tempat kediaman hadirat-Nya? Kira-kira apa yang terjadi? Lalu bagaimana seandainya kita memohon untuk menjadi saksi hidup yang bernafas, yang dapat disentuh dari pribadinya? Apa kira-kira yang terjadi? Apakah ini menjadi harapan yang realistis? Sahabat yang baik, kedengarannya seperti permohonan yang lancang, bahkan kesannya congkak, sombong. Tapi dengarkan, jika permohonan itu sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh, sesuatu yang kurang, atau kita memintanya kurang daripada hal yang tadi, ini berarti menurut saya merendahkan citra kita dan tujuan yang telah ditentukan Tuhan. Kalau begitu, kita mau ingat akan janji Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan berjanji bahwa kita akan memiliki sifat ilahi yang sama dengan Dia. Itu janji Tuhan. Dan Dia bukan sekedar berjanji, tapi juga Dia menganugerahkan kepada saudara dan saya rohnya supaya bisa mewujudkan tujuan itu. Ini yang harus kita garis bawahi. Dia mencari kita lebih daripada kita mencari Tuhan. Itu faktanya. Sahabat yang baik, kenapa begitu? Adalah sebuah kehormatan menurut saya dan juga keistimewaan yang jauh lebih besar saat menemui Allah yang hidup bagi kita, dibandingkan bagi Dia untuk berdekatan dengan saudara, dengan manusia yang bercacat celah seperti kita semua saat ini. Kita yang seharusnya bersifat lebih antusias, kita lebih semangat dalam relasi dengan Allah. Harusnya begitu. Namun yang terjadi adalah Allah yang lebih antusias mendekatkan diri kepada kita. Sahabat yang baik, Allah itu menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas, mulia. Dia ingin diam di dalam kita, mempunyai hubungan yang intim dengan kita, dan Dia ingin tinggal bersama kita. Untuk itulah Dia menciptakan manusia dengan sempurna. Kasih Tuhan itu selalu ingin berbagi. Saya ulangi, kasih Tuhan itu selalu ingin berbagi. Allah ingin berbagi pribadinya dengan kita. Sungguh-sungguh mulia. Sahabat yang baik, kalau begitu indahnya, kalau Dia katakan kita bisa ambil bagian di dalam kodrat ilahi itu, karena memang Tuhan inginkan itu. Kalau demikian besar keinginan Tuhan supaya kita ambil bagian
di dalam kodrat ilahinya, maka izinkanlah dia untuk melakukan itu kepada saudara saat ini. Jangan sekedar melontarkan kepada Tuhan ajakan sambil lalu, iseng-iseng untuk sekedar ada dan tersirat saja. Tapi tolong dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari minta kepada dia, dengarkan baik. Dia tidak mau menerima ajakan sambil lalu. Dia tidak mau sekedar basa-basi atau suam-suam kuku. Dia ingin kita meminta kepada dia sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya rencana Tuhan atas hidupmu untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu begitu serius di mata Tuhan. Dia katakan dalam firman yang sudah kita baca, dia menyerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Itu firman katakan. Sahabat yang baik, kalau begitu besar kasihnya, begitu dalam niat Tuhan, keinginan Tuhan yang tidak pernah setengah hati, mintalah supaya engkau dimampukan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Sangat indah, sangat mulia tujuan Tuhan untuk kita. Tapi sebaliknya, mari kita dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai saat ini kita belum melakukannya, kita kadang-kadang hanya sekedar saja. Belum apa-apa sudah merasa lelah. Belum apa-apa sudah merasa tidak didengar doanya. Belum apa-apa kita sudah mengatakan, kayaknya doa-doa saya tidak didengar Tuhan. Setelah saudara mendengarkan video ini, jangan lelah untuk meminta kepada Tuhan. Jangan lelah untuk terus berkata-kata kepada Tuhan. Untuk merespon dengan antusias bahwa kita pun ingin masuk dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Biarlah ini menjadi kesukaan, satu kerinduan baru yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau dengan begitu, kalau dengan sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu yang indah buat hidupmu, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita terus-menerus. Kalau boleh saya katakan selamanya, untuk dia boleh menguasai hatimu, supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih daripada sebelumnya. Rasanya tidak menjadi sesuatu yang berlebihan bila kita meminta hadirat Tuhan makin hari makin nyata di dalam kehidupan kita. Mintalah supaya Tuhan tinggal di dalam hatimu dan kamu bisa menjadi wujud nyata dalam pribadi Tuhan. Mintalah dan percayalah, Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Kenapa? Karena memang Tuhan memberikan janji-janji itu kepadamu. Dan semua janji yang Tuhan berikan dan kita baca, kita dengar dalam firman-Nya, itu pasti dia genapi. Sahabat yang baik, kalau begitu luar biasa Tuhan ingin kita ambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Lakukan itu mulai sekarang. Saya berdoa sungguh biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Betapa saudara berharga di mata Tuhan. Tetap semangat sahabat yang baik. Tuhan Yesus memberkati.